الشكر علينا ما دعا لله داعي. Bersama dengan para wali-wali Nangro, ada guru kita, dan juga dengan kepengurusan Tauhid Tasawuf. Mungkin hampir seluruh Aceh kita hadir pada malam ini. Ada yang dari Singkil, ada Bena Meria, ada dari Takengon, ada dari Aceh Timur, ada yang dari Aceh Utara, Jumpa, dan Banda Aceh. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa saya bercerita sedikit. Saya sebagaimana dimaklumi bahwa saya adalah pada awal pimpinan pondok pesantren besar di Darussalam. Saya menjadi pimpinan Direktur Darussalam dan tinggal di Darussalam 10 tahun lebih, menetapkan sampai sekarang. Saya juga mengajar berbagai kitab di pesantren, baik dalam ilmu fikih, mulai daripada Madadakib sampai Mahali, dan juga dalam ilmu ketasawufan, Minhajul Abidin, sedikit Ihya Ulumuddin, dan juga dalam ilmu Tauhid Kalam, mulai Ma'dan Sanusi sampai kepada Dusuki, dan juga ilmu-ilmu alat lainnya seperti Nahu Saraf, Badr, Antek, ya. Pada waktu saya menjadi pimpinan Darussalam, mengajar kitab-kitab pesantren, saya berhubungan baik dengan ulama-ulama pesantren di Aceh. Pada masa itu, kalau di Lamno, Tengku Ibrahim Jamud, dan juga kalau di Aceh Utara seperti Tumin, saya saling tukar-menukar murid. Lalu juga dengan pesantren-pesantren lain. Lalu semasa saya menjadi pimpinan pesantren begitu lama, karena saya sejak kecil mengaji dan juga menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di pesantren sejak kecil. Lalu di dalam hati saya banyak timbul ragu-ragu ataupun takut masa depan. Makna ragu-ragu, takut masa depan mengenai dengan rezeki, dan juga saya bersifat minder. Artinya kalau terlihat orang-orang besar punya pangkat, punya harta, saya agak-agak kebingungan untuk menghadapinya. Jadi tidak timbul keberanian. Jadi sehingga pada waktu itu saya alim, tapi saya tidak bisa untuk menyampaikan ilmu saya dan untuk saya gauli masyarakat ini untuk bisa saya tarik pada jalan yang benar. Maka saya hanya pada waktu itu saya pulang balik kampung saya di Pauh ke Belamporo. Jadi kalau ke Belampidi ini sekali-sekali saya datang. Paling-paling orang mengundang saya pergi tawajuh. Untuk tawajuh, kalau di sini tawajuh di Kota Tinggi dan juga di tempat-tempat lainnya mengadakan tawajuh. Hanya gaul dengan orang tua-tua. Tapi setelah saya mendalami ilmu ketasawufan,
Maknanya bagaimana supaya kita bisa berakhlak baik, supaya amal kita ikhlas, supaya hudur hati kita di dalam salat dengan berkat zikir. Karena saya juga sebagai mursyid dalam tarekat Naqsyabandi mengadakan suluk beberapa tahun, hampir 10 tahun di Darussalam dan juga tempat lain, maka saya dalami. Jadi maka pada waktu itu terlihat perubahan pada diri saya, sehingga apa kegelisahan mengenai kehidupan, mengenai rezeki ini hilang. Lalu juga saya sudah berani untuk mendekati masyarakat. Kemudian juga saya dalami mengenai ilmu kesufian. Jadi tasawuf beda dengan sufi. Kalau tasawuf bagaimana supaya hati kita ini bisa bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Jangan ada pada hati kita kedengkian, jangan ada pada hati kita buruk sangka, jangan ada kita keinginan kita untuk menaburkan fitnah sehingga terjadi antara satu dengan lain, yaitu putus silaturahmi. Jadi kita bersifat dengan tawadhu, dengan khamu, kita bersifat dengan benar, perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita dan niat kita. Jadi kalau sufi itu lebih tinggi daripada tasawuf. Kalau sufi kita bersih daripada berpisah dengan Allah. Berarti kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Kita berkumpul dengan Allah dengan pengertian tidak terlihat lagi wujud diri kita, tidak terlihat lagi perbuatan kita, sifat kita, dan wujud zat kita. Hanya kita terlihat memandang perbuatan Allah, sifat Allah, dan wujud Allah, agar kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid irfani. Makanya Allah itu qayyumiyah pada diri kita dan pada alam semesta. Maka dengan demikian akan hilanglah syirik-syirik hati, kenifakan di dalam batin kita, sehingga kita melihat makhluk hamba-hamba Allah ini kita sayang, kita dapat berakhlak dengan akhlak Allah. Bagaimana juga Allah itu sayang memberi makan orang-orang kafir, orang-orang maksiat, dan orang-orang yang artinya yang durhaka kepada Allah. Itu berakhlak dengan akhlak Allah sehingga terlihat keberadaan Allah senantiasa dalam batin kita. Itu dikatakan sufi. Jadi dengan saya melatih atau membiasakan pertama tasawuf untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, dan untuk tidak terlihat wujud diri, hanya wujud Allah. Makanya saya dapat dikenal, bukan hanya saya bolak-balik antara Belamporo ke Pau, tapi juga saya bolak-balik ke Jakarta dan juga ke Singapura, Malaysia, dan saya bisa mengadakan seminar baik tingkat ASEAN dan tingkat internasional. Ini bukan saya menyombongkan, tetapi menyampaikan kenyataan. Kalau saya ke Malaysia, begitu di mana saya ada itu dari negara-negara bagian berkunjung pada saya, menemui saya. Kalau saya di Penang, umpamanya itu dari Selangor datang, dari Melaka datang, dari Terengganu datang, dari Kelantan datang, cuma sekedar bertemu.
Sudah bertemu, dia minta permisi pulang. Mengapa dia datang? Saya tanya, mengapa Anda begitu payah-payah bertemu dengan saya? Saya terlihat, saya Allah, saya Rasul ada pada Anda. Tapi beda saya di Aceh, beda di lebih-lebih di Abdiah, lebih-lebih. Bayang, ini saya sudah banyak berbuat. Ini saya melakukan membuat posko ini. Itu bukan saya bermusyawarah mufakat, baik dengan penjabat, baik dengan orang kaya. Karena saya mengamalkan ajaran tasawuf dan sufi, maka saya bisa beli tanah bermiliar, bisa membuat gedung seperti itu. Ini seharusnya orang Abdiah berterima kasih kepada saya. Berterima kasih. Alhamdulillah, yang berterima kasih sekarang adalah mahasiswa dan UKP. Adapun tengku-tengku demo. Tadi ada malam ini kejadian pelemparan batu lagi. Itu lucu tuh. Itu sebagian itu murid-murid saya. Tetapi waktu saya mengajarkan ilmu kesufian ini, memang pada awal saya tidak mengajarkan ilmu ini. Ibrahim itu Abdurrahman Badar murid saya pada saya mengaji. Abu Bakar yang di Babahar itu murid saya di tempat sedang demo. Tapi pada waktu itu saya tidak mengajarkan ilmu kesufian. Jadi menganggap bahwa saya ini telah salah jalan saya. Begitu juga Samar Pali, itu teman saya dulu untuk mengajar di Darussalam. Tapi kok anaknya pula mau demo, jadi kalau lucu. Jadi tidak salah, karena saya mengajarkan seperti yang saya katakan, saya memahami apa yang disampaikan oleh Abdul Karim Al-Jili, yaitu Allah Muhammad. Artinya wujud Allah itu ada pada Muhammad, ada pada Muhammad. Sehingga kalau kita memandang pada kita, adakah wujud Allah pada kita? Saya tanyakan pada Anda, ada? Ada perbuatan Allah pada kita? Ada. Apa perbuatan Allah pada kita? Pertama, yang menciptakan kita ini siapa? Allah. Yang menciptakan gerak diam kita ini siapa? Allah. Berarti ada perbuatan Allah pada kita. Ada sifat Allah pada kita. Membuat bentuk rupa kita ini dari siapa nih? Atau membuat bentuk rupa kita ini dari ayah kita? Siapa? Allah. Untuk merencanakan bisa kita hadir ini dari siapa? Berarti meliputi perbuatannya, sifatnya pada diri. Kalau kita lihat pada sifatnya, hilang sifat kita. Kita lihat perbuatannya, hilang perbuatan kita. Kalau kita lihat wujudnya, bahwa kita ini dari Allah. Dari siapa kamu ini? Dari Allah apa dari kambing? Dari Allah. Jadi begitu maksudnya. Bukan Allah itu sudah jadi Muhammad. Nah, inilah yang disampaikan oleh pidato di Suwa. Walid Marhaban, anak Abu Adnan. Ya Allah, oh dia ke Muhammad. Hana, tetap itu. Maka inilah, oleh karena itu ajaran kafir. Nah, maka diseranglah orang-orang tasawuf yang ada di Klut, diserang pula lah orang-orang tasawuf yang ada di Aceh Timur, di Matan, yang kafir. Tadi tidak paham tafsir Isyari. Bagaimana kita bermakrifat? Kalau orang bermakrifat di dalam ilmu kesufian, mana selainnya? Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum bisa panah, artinya belum bisa kita menghilangkan ingatan kita kepada diri kita dan alam ini, kita belum dapat untuk bermakrifat, untuk mendapatkan Allah. Makna bermakrifat di sana untuk mendapatkan Allah. Yakinkah Anda dengan ini panah itu mendapatkan Allah, kita dibantu oleh Allah dalam segala hal? Nah, inilah seperti perjuangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Saya juga sangat berterima kasih kepada
mahasiswa dan UKP. Kalau kami lah, kalau Rajudin lah, wali-wali Nangro, saya ini memperjuangkan dibola-bolai, wali-wali Nangro dalam kali ini kalah dengan UKP dengan mahasiswa. Jadi lalu jangan saja wali-wali Nangro ulun dah. Ulun talu. Jadi itu, jadi berkat. Karena AKP pemuda ini, sebagaimana dalam Al-Quran Karim dikatakan, innahum fityatun. Sungguhnya mereka itu anak muda-muda, wazadnahum huda. Innahum fityatun, mereka itu anak-anak muda, amanu, beriman mereka, dan telah kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Telah kami tambahkan kepada mereka petunjuk bagaimana untuk bisa jalan keluar, untuk bisa, yaitu di Abdiya ini dapat lagi berzikir, lagi belajar ilmu tauhid dasar. Kalau ini malam ini tidak terjadi, kita besok kandas, payah tutup posko-posko, baik posko DMR tutup, posko yang Bahsabil ada tutup, payah tuh. Nah, jadi oleh karena itu bantuan Allah, petunjuk kepada anak-anak muda UKP kita dan juga mahasiswa kita akan buka lagi, tambah akan buka lagi, dan kemudian posko-posko ditambah lagi, ditambah lagi. Bagaimana? Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kita ketawa-ketawa juga. Jadi orang yang menghadang kita ini murid-muridnya 10 orang. Kadang-kadang nggak ada murid. Saya murid saya beribu-ribu. Ini di PAU lebih 1.200-300 murid. Ini sudah saya buat pesantren lagi di Pira, ilallah. Sudah banyak datang murid-murid dari Darussalam pindah ke Kota Murni. Jadi kami berikan tempat, bertambah lagi. Jadi orang yang menghadang-hadang itu ada beribu-ribu murid. Inilah mereka mengatakan pintar, mereka hebat, mereka alim. Orang-orang datang aja pada mereka tidak ada. Saya hari Sabtu orang-orang yang datang, saya enggak mau dia masuk terikat tiap-tiap ratusan. Enggak, saya sudah kewalahan pula nih. Banyak datang. Jadi punya patih awaknya tungku, buabu tungku. Abu malim bawanya malim. Subhanallah. Barangkali demikian sajalah. Kita besok akan kita tambah lagi bagaimana supaya tujuan tauhid asal ini sedikit, saya katakan tambah sedikit lagi, bahwa kita beribadat sama dengan mereka. Sembahyang, mungkin sembahyang saya lebih banyak daripada sembahyang ulama-ulama di Abdiya, ya kan? Ini saya katakan. Dan zikir saya lebih banyak daripada mereka. Dan juga saya tahu cara dukun, sahabatnya saya tahu, saya melakukan itu semua. Bagaimana beribadah, bagaimana muamalah yang baik untuk berhubungan, bagaimana kita bergaul, kewajiban sebagai suami pada istri, kewajiban kita sama tetangga dan masyarakat. Kita lebih tahu mengenai muamalah dan mengenai ibadah, baik munakahat, walaupun pemajinah, kita lebih tahu dalam hukum fikih dan juga dalam akidah mengenai sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil, harus, istighna dan ikhtiar, kita lebih tahu. Dan bagaimana nafsu yang jelek, nafsu yang baik, kita lebih tahu. Cuma kita buat tauhid tasawuf ini supaya dapat berakhlak baik,
berakhlak baik, ada sabar, ada rendah hati. Karena banyak sekali kejelekan akhlak, tengku-tengku juga pemimpin kita, kejelekan akhlak. Saya juga bersama dengan mantan dubes Malaysia untuk Mesir, dia mengatakan kepada saya, Ustaz dan jamaah, kekuatan Islam itu pada akhlak, akhlak. Kalau akhlaknya bagus, Islam itu akan bangkit. Mengapa kita tidak bangkit? Akhlak kita jelek. Mengapa Aceh ini selalu terpuruk? Akhlaknya jelek. Ini lagi umpamanya kalengkeun Panglima Inggris, dia nak tunu lawan awak Jawa, dong iya mentong habis ramen tu. Lawan dengan akhlak yang baik, awak Jawa yang tayang maknanya. Dia tayang ngapa itu katanya, awaknya rame, hancur katanya, Lepas lawan dengan akhlak yang baik. Sehingga tanya Acehnya di mata pusat akan ada nilai baik. Mana nilai baik, diberikan jabatan-jabatan yang bagus, itu Aceh. Ini jabatan-jabatan bagus. Dan kamu Pak Kodim di mana? Saya orang Jawa. Pak Polres mana? Orang Jawa. Bandung awak Jawa. Bandung awaknya. Pulang mana? Awak tanya mana lah pupi. Dan Ramin tadi mengenal. Pak Polres. Karena kepercayaan Jawa hana awak tanya, karena akhlak tanya jelek. Namanya enggak tanya. Jadi nyatanya akhlak yang bagus, makrifat tanya tinggi, tanya akan diangkat martabat yang tinggi. Hanya aku dibina. Jadi perjuangan Aceh Ginonya untuk memperbaiki akhlak dan menghilangkan kesombongan di dalam batin kita, yaitu ananiyah, keakuan. Mana kesombongannya? Tanya aku yang tanya, nyata tanya dari kuat tanya, hana ada punya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma barangkali demikianlah, mudah-mudahan akan bantu dengan bantuan UKP dan mahasiswanya. InsyaAllah tauhid tasawuf, tauhid sufi akan berjaya di bumi. Kalau tanya oleh kepada UKP dan kepada mahasiswa, punya dan kasihan untuk berjuang akhlak baik, menghilangkan kesombongan atau tauhid tasawuf, tauhid sufi. Alhamdulillah. Jadi malamnya tanya nak putar muatib je tanya. Jadi muatib paling 5 minit. Tanya puas 12 kat telur. Jadi yang tak mulai muatib afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dan juga jatuh bantuan walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada para jamaah, mohon dapat bekerja sama yang baik dengan aparat keamanan dalam rangka ketertiban kita berlalu lintas. Sekali lagi kepada seluruh jamaah agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, dan kita semua mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak keamanan. Terima kasih.
Kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak pengamanan dari Polresta dan beberapa daerah yang telah berhadir. Terima kasih atas telah mengamankan acara kami. Mudah-mudahan besok pagi kita doakan Bapak Kapolres juga dengan Forkopimda yang lain bisa berhadir pada acara kita. Kemudian kepada seluruh OKP, mahasiswa, dan seluruh pemuda agar tidak pulang dulu, kita membersihkan tempat acara dan kita persiapkan lagi untuk besok pagi. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh mahasiswa, OKP, dan para pemuda untuk tidak pulang dulu. Mohon kita dapat membersihkan tempat acara untuk kita persiapkan besok pagi. Terima kasih. Mohon kerjasamanya, buka jalan untuk mobil Abuya lewat. Mohon kerjasamanya supaya tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi kami himbau kepada para jamaah agar dapat membuka jalan mobil Abuya. Kemudian kepada Kadam Umat agar dapat melakukan protokol pengamanan terhadap mobil Abuya dan seluruh